Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadillah dengan NIM D1B120.051 akan memaparkan hasil jawaban dari kuis kedua mata kuliah analisis jaringan tanaman, tanah, dan pupuk. Langsung saja. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan faktor yang menentukan pendekatan untuk menentukan sampling tempat. Yang pertama yaitu tujuan. Dalam hal ini, terdapat tujuan untuk mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam melakukan pendekatan tersebut. Yang kedua, bentang lahan. Bentang lahan ialah sebagian ruang permukaan bumi yang terdiri atas sistem-sistem yang dibentuk oleh interaksi dan interpendensi antara bentuk lahan, batuan, tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, laut, energi, dan manusia dengan segala aktivitasnya yang secara keseluruhan membentuk satu kesatuan. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Surastopo pada tahun 1982. Yang ketiga yaitu lokasi. Penentuan lokasi sampling bergantung pada tujuan pengambilan sampel. Dan yang keempat yaitu titik sampel. Jumlah keseluruhan titik sampel tanah yang diambil telah mewakili jenis tanah pada lokasi pengambilan sampel. Pertanyaan kedua yaitu, jelaskan pendekatan sampling yang paling sesuai untuk mengidentifikasi semua jenis dari suatu kelompok biota tanah dalam area studi. Jawabannya, systematic grid sampling merupakan teknik pengambilan sampel tanah yang didefinitifkan dahulu dalam bentuk grid pada peta kerja survei tanah. Lokasi pengambilan contoh tanah dengan cara ini ditentukan dengan sistem grid, yaitu berjarak sama pada kedua arah. Cara ini merupakan cara yang paling mudah dan praktis, terutama bagi tenaga yang kurang terampil. Pertanyaan ketiga yaitu, jelaskan metode untuk estimasi kelimpahan total bakteri dan fungi tanah. Yang pertama yaitu, subsampel lapisan 1 sampai ke 20 dikumpulkan secara acak. Kemudian sampel-sampel dihomogenkan dan disebarkan di dalam nampan. Dan ketika digunakan untuk menghitung mikroba, sampel diayak dengan saringan. Pertanyaan keempat yaitu, jelaskan prinsip dari metode ekstrak Berle-Stulgren dan Berman-Funnell. Prinsip dasar aparatus Berle-Stulgren, organisme tanah merespon pengurangan kelembaban yang disebabkan oleh peningkatan suhu di serasah atau tanah dengan bermigrasi ke bawah sampai akhirnya jatuh melalui kain kasa ke dalam wadah penerima yang menempel di dasar corong dan berisi bahan pengawet. Selanjutnya, Berman-Funnell. Corong Berman berfungsi berdasarkan prinsip mobilitas. Substrat ditempatkan dalam corong yang dilapisi dengan kain atau kertas filter dan ditutup rapat di bagian bawah. Corong kemudian diisi dengan air merendam sampel, sementara filter memisahkannya dari outlet tertutup. Nematoda aktif dalam sampel melepaskan diri ke dalam air dan berenang melalui filter. Akhirnya mengendap di dasar corong. Saluran keluar corong dibuka dan setetes nematoda dikeluarkan ke piring penampung. Soal kelima yaitu, jelaskan metode estimasi kelimpahan protozoa. Metode untuk mengukur kelimpahan protozoa telah diklasifikasi sebagai langsung atau tanpa kultur dan tidak langsung atau kultur. Pencacahan sel aktif tanpa kultur adalah satu-satunya pendekatan untuk memberikan yang andal perkiraan kelimpahan in situ dari protozoa aktif, yaitu non-kista. Keunggulannya, langkah-langkah persiapan yang minimal, tidak bergantung banyak asumsi yang belum teruji dan tidak memakan waktu. Namun, resolusi taksonomi yang rendah dan masalahnya sampel harus diperiksa dalam 1 atau 2 hari setelah pengumpulan.
Sekian jawaban yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.